Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bertemu kembali di kegiatan Tahsin Al-Quran. Alhamdulillah masih diberikan sehat, ya, Amin. sehingga masih bisa melaksanakan ibadah dengan baik, dengan nyaman insya Allah. Mudah-mudahan kita masih bisa melaksanakan terutama ibadah puasa kita sampai di akhir Ramadan nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Amin. Ya Ya Rabbal Rabbal Baik, Alamin. mari kita awali tafsir kita dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu 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 billahi billahi minasyaitonir rajim. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Maliki yaumiddin. yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu wa na'budu wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. mustaqim. Siratal ladzina an'amta أنعمت alaihim عليهم ghairil غير maghdubi المغضوب alaihim عليهم ولا الضالين. Amin. Amin. Ya, baik. Kemarin sudah sampai surat An-Nisa ayat 75. 175. Ya, Sekarang baik. 176, Ustaz. Ya. Baik, kita lanjutkan surat apa ayat 176. 176. Oke. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah inimru'un halaka laisa lahu waladu walahu ukhtun falaha nisfu ma tarok wa huwa yarithuha illam yakullaha walad fa in kanatat nataini falahumas tulusani mimma tarok wa in kanu ikhwatar rijalau wa nisaan falidzakari mislu hadzil unsayain yubayyinullahu lakum antadillu wallahu bikulli syai'in alim.
Mari. Yes. Yas Astu Yastafulillahu yuftikum fil kalalah imru'un halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun walaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad fa in kana nataini falahumas tulutani mimma tarok wa in kanu ikhwatar rijalau wa walid zakari mislu hadil unsayain yubayyinu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Baik, kita lihat tajwidnya. Yastaftunak. Tak domah wawu sukun mat tobi'i. Panjang 2 harokat. Kafnya dibaca sukun karena wakof. Ya, dan wakofnya dibaca pendek karena tidak ada tanda panjangnya. Kof lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Qulillahu. Allahnya dibaca tipis karena harokat di depannya kasroh. Lam fathah berdiri mat tobi'i yuftikum tak kasroh ya sukun juga mat tobi'i panjang 2 harokat. Mim sukun bertemu dengan huruf fa bacaan izhar safawi dibaca jelas. Al kalalah alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Lam fathah berdiri mat tobi'i panjang 2 harokat. Tak marbutoh karena wakof dibaca hak sukun. Wakofnya dibaca pendek karena tidak ada tanda panjangnya. Fil kalalah. Kof lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Inim ru'un halaka. Mim sukun bertemu dengan huruf ro. Bacaan idhar safawi. Dibaca jelas. Domah tanwin bertemu dengan huruf ha. Bacaan idhar atau idhar khalqi. Dibaca jelas. Laisa lahu domir ha, domah terbalik, mat silah qosiroh. Panjang 2 harokat. Sama dengan mat tobi'i. Waladu walahu. Domah tanwin bertemu dengan huruf wawu. Bacaan idgham bi gunnah. Masuk dengan mendengung, yaitu mendengung wawu. Ditandai wawunya ada tasdidnya, ditahan biar tampak dengungannya. Waladu walahu ukhtun. Domirha domah terbalik mat silah qosiroh tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda maka menjadi mat silah tawilah. Dibaca panjang boleh 5 boleh 2 harokat sama dengan mat jaiz munfasil. Kemudian domah tanwin bertemu dengan huruf fa, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Falaha nisfu hak fathah alif mat tobi'i matarok. Mim fathah alif juga mat tobi'i dibaca panjang 2 harokat. Kapnya dibaca sukun karena wakof ya, dan dibaca pendek karena tidak ada tanda panjangnya. Matarok kaf ya. Tarok Tarok. im. Tanda wakop boleh berhenti juga boleh terus.
Wa huwa yarithuha illam. Hak fathah alif mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda maka menjadi mat jaiz munfasil. Dibaca panjang boleh 5, boleh 2 harokat. Nun sukun bertemu dengan huruf lam, bacaan idgham bila gunah, Sini masuk sih. dengan tidak mendengung, ya. Ditandai lam, langsung masuk ke huruf lam, ditandai lamnya ada tasdidnya, lamnya dibaca double, tidak mendengung. Mim sukun bertemu dengan huruf ya, bacaan idhar, dibaca jelas. Yakullaha walad. Nun sukun bertemu dengan huruf lam, bacaan idgham bila gunnah juga, ya. Masuk dengan tidak mendengung, langsung masuk ke huruf lam, ditandai lamnya ada tasdidnya, lamnya dibaca double. Hak fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat, dalnya dibaca sukun, ya, karena wakof, dan kolkolah, ya, karena dal sukun maka menjadi kolkolah, ditampakkan, ya, pantulannya. Walad. Jim tanda wakaf boleh berhenti juga boleh terus. Fa in kanatas nataini. Nun sukun bertemu dengan huruf kaf, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Wah, Kaf ini. fathah alif mat tobi'i panjang 2 harokat. Falahumas sulusani. Ini as-sulusani alif lam samsiah karena tidak dibaca langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu sa, ditandai saknya ada tasdidnya, saknya dibaca double. Sa fathah berdiri mat tabi'i panjang 2 harokat, mimma. Lah mimma ini harusnya ada nun sukun, tetapi di sini disembunyikan atau mustatir. Ini dari kata min dan ma. Tapi karena disambung maka menjadi mimma. Nah, nun sukun bertemu dengan huruf mim, idgham bi gunnah. Berarti ini bukan guna mem tasdid ya Ustaz. Ya, Mimma itu bukan mem tasdid, bukan gunah gitu, bukan. ya, ya. Akhirnya ya dibaca gunnah juga. Tapi mimma itu dari dua kata min dan ma. Min dan Hanya oh, nunnya di apa Habis. mustatir, nama tersembunyi itu namanya mustatir. oh iya. Ini mim tasdid maka dibaca gunnah atau mendengung. Dengung. Tahan biar tampak dengungannya. Mimma Mim fathah alif mat tobi'i panjang 2 harokat. Tarok kafnya dibaca sukun, ya, karena wakof, dan dibaca pendek karena tidak ada tanda panjangnya. Kof lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Wa in kanu. Nun sukun bertemu dengan huruf kaf, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Kaf fathah alif mat tobi'i panjang 2 harokat. Nun domah wawu sukun mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda maka menjadi mat jaiz munfasil. Dibaca panjang boleh 5 boleh 2 harokat. Ikhwatar rijalau. Fathah tanwin bertemu dengan huruf ro, bacaan idgham bila gunnah, masuk dengan tidak mendengung. Idgham bila gunnah itu apabila bertemu lam dan ro, ya. Masuk. Langsung masuk ke huruf ro, ya, ditandai roknya ada tasdidnya, roknya dibaca double, ya, dan tidak mendengung. Jim fathah alif mat tobi'i panjang 2 harokat. Fathah tanwin bertemu dengan huruf wawu, bacaan idgham bi gunnah, masuk dengan mendengung, yaitu mendengung wawu, ditandai wawunya ada tasdidnya, ditahan biar tampak dengungannya. Lau. Rijalau Lau. wanisaan. Sin Bagi. fathah alif mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, maka menjadi mat wajib muttasil. Baca panjang harus 5 harokat.
Fathah tanwin bertemu dengan huruf fa, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Falidzakari, falidzakari. Ini harusnya ada alif lam, ya, alif lam samsiah karena tidak dibaca. Langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu zal, ditandai zalnya ada tasdidnya. Zalnya dibaca double. Alis. Mislu khadzil unsayain. Zoknya dibaca double, ada tasdidnya. Al unsayain, alif lam komariah, ditandai lamnya dibaca sukun. Kemudian ya fathah, ya ya fathah ya sukun, ya. Fathah ya sukun karena bertemu dengan huruf nun yang dibaca sukun, yang Iya. bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun, ini namanya mat layin. Fathah ya sukun bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi ini namanya mat layin, dibaca melemah atau melunak. Yang suara apa ya? Suaranya kok gini ya Ustadz? Oh iya, ini ada Kok berisik ya? Tempatnya ditulis. iya, bentar ya. Mohon maaf Bu, ya, saya mute dulu yang Dia ya. di mute ya. Iya, Ya, baik, kita lanjutkan. bagus. Unsayain mat layin dibaca melemah atau melunak. Hmm. Qaf lam tanda waqaf boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Yubayyinullahu, yaknya dibaca double ada tasdidnya maka dibaca bayi dulu ya. Yubai baru yi. Yubayyinullahu, Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya dhammah. Lam fathah berdiri, mat tabi'i, panjang dua harokat. Lakum antadillu. Mim sukun bertemu dengan huruf alif, bacaan idhar, idhar safawi, dibaca jelas. Nun sukun bertemu dengan huruf ta, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Kemudian lamnya dibaca double, ada tasdidnya, ditekan biar tampak doublenya. Kemudian lam domah wawu sukun mat tobi'i panjang dua harokat. Ini wakof ya. Ditandai ada kof lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Wallahu, Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tobi'i panjang dua harokat. Bikulli lam tasdid ya dibaca double lamnya ada tasdidnya. Syai'in alim. Alif kasroh tanwin bertemu dengan huruf ain, bacaan izhar dibaca jelas. Lam kasroh ya sukun mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat arif lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, 4, atau 2 harokat. Nah, ini dari surat Al-Maidah, ini dari pertama, Al-Maidah, surat An-Nisa, dari setelah ayat kedua sampai 175 itu fathah tanwin alif terus, ya, mat iwat terus. Nah, ini baru yang terakhir, ini mat arif lisukun. Hmm. Ya, baik, kita lihat artinya. Yastaftuna, mereka akan meminta fatwa kepadamu Muhammad. Kuli, kul, katakanlah, Allahu Allah yufti, memberi fatwa, kum, kalian atau kepada kalian, fi, di dalam atau tentang al-kalalah,
Kalalah itu adalah mayat yang tidak mempunyai anak dan orang tua. Al-kalalah, ya. Mayat atau jenazah yang tidak mempunyai anak dan orang tua. In jika umruun seseorang, ya, halaka meninggal, laisa tidaklah bagi hu-nya orang yang meninggal, walad anak, lahu dan la bagi hu-nya uhtun saudara perempuan, fa maka la bagi hanya kembali pada uhtun, nisfu setengah, ma apa, taro ditinggal, taroka ditinggalkan, ma taroka apa yang ditinggalkan, wa dan huwa dia saudara laki-laki, yarisu mewarisi hanya uhtun, in jika lam tidak, yakun ada, la bagi hanya saudara perempuan, walad anak, fa maka in jika kanata adalah, maksudnya kanata ini kepada ukhtun tadi saudara perempuan adalah, isnata ini dua orang, fa maka la bagi huma keduanya, as-sulusani dua per tiga, min dari ma apa-apa, taroka ditinggalkan atau yang ia tinggalkan. Wa dan in jika kanu ahli waris adalah, kanu mereka adalah, ikhwatan beberapa saudara, rijalan laki-laki, wa dan nisaan perempuan, fa maka li bagi az-zakari laki-laki seorang laki-laki, mislu seperti atau sebanyak, khaddi bagian, al-unsayain dua orang saudara perempuan. Yubayinu menerangkan, Allahu Allah la bagi atau untuk, kum kalian, an agar, tadillu kalian tersesat. Maksudnya an agar tidak, tadillu kalian tersesat. Wa dan Allahu Allah bi dengan kulli tiap-tiap, syai'in sesuatu, alimun maha mengetahui. Ya baik, kita baca ayat 176. 6. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya saudara perempuannya itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Seperdua itu berarti setengah ya. Setengah. Ya, seperdua atau setengah dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika dia tidak mempunyai anak.
Jadi misalnya Nyun Sewu, Bu Tini meninggal, tidak punya anak, maka adik laki-lakinya mewarisi semuanya, hartanya Bu Tini. Wow. Nah, Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian 2 saudara perempuan. Jadi laki-laki dapat lebih banyak ya. Iya. Tidak boleh marry. Ini yang membuat Enggak. ini perintah Allah. Iya, tidak Mary kan kita yang laki-laki. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Baik, ini ada penjelasan tentang kalalah. Kalalah ialah orang mati yang tidak meninggalkan bapak dan anak. Ya. Iya, enggak. Nah, ini ada asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat ya surat ya, Anissa. An-Nisa ayat 176 ini. Ya. Ada sebab turunnya ayat yaitu Jabir bin Abdillah berkata, ayat ini ditujukan kepadaku, ya, kepada Jabir, ketika aku sakit. Rasulullah menjengukku. Aku pun bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku berwasiat kepada para saudara perempuanku dengan sepertiga hartaku? Rasul menjawab, boleh. Aku bertanya lagi, jika berwasiat dengan separuh hartaku, Rasulullah menjawab, boleh. Kemudian beliau pulang. Tidak berapa lama, beliau kembali datang dan bersabda, aku yakin bahwa kau tidak akan wafat karena sakitmu ini. Allah telah menurunkan wahyu tentang masalahmu ini, yaitu hak waris adalah 2/3 bagian dari harta. Jadi 2/3 itu yang harta yang diwariskan. Ya, yang sepertiga kemana? Ya, yang sepertiga ya boleh apa diwakafkan atau Bayar hutang. diwakafkan. Gitu. Baik Ibu-Ibu. Sebentar tanya Ustadz. Nggih. Jadi ini yang Anissa surat terakhir ini mengenai hukum waris untuk seorang kalalah. Seandainya si kalalah ini sebelum meninggal itu sudah membuat wasiat hartanya nanti untuk siapa gitu, berarti itu sudah ini tidak berlaku ya Ustaz? Ya wasiatnya kalau tidak sesuai dengan ayat ini wasiatnya yang Batal. tidak boleh. Misalnya berwasiat hartanya nanti semua disedekahkan, Iya. disedekahkan misalnya. Atau ini hartanya semua diberikan kepada siapa itu yang disenangi. Iya, itu. Atau termasuk ini Bu Tunik bikin wasiat, ini hartanya nanti untuk Ustadz semua aja lah. Biar untuk dakwah misalnya, nggak boleh. Mohon Ada izin bertanya ya Ustaz. ada hak dari saudara-saudaranya ya. Oh gitu. Oh iya gitu Ustaz. Berarti yang boleh dibagi yang 2/3 dari seluruh harta tadi ya Ustaz. Iya, jadi kalau yang dibagi itu yang 2/3, kemudian Yang kalau mau berinfak, wakaf ya tidak lebih dari 2/3. Oke, matur nuwun Ustaz. Mohon izin bertanya Ustadz. Monggo. Saya punya saudara, tidak punya anak, suaminya meninggal.
itu hartanya apakah dengan suami sudah meninggal itu harus segera dibagi waris, Ustadz? Istri ini masih sehat, masih hidup. Ya, Suami meninggal, tidak punya anak. nggih. Tapi si istri ini masih punya ibu, masih punya Ya, orang tua. Itu ya. apakah kalau suami meninggal langsung harus bagi waris, Ustadz? Nggih, ya, harus segera dibagi warisnya, termasuk ibu punya Nah, hak, ya, ibu punya Oh, hak. ibunya istri tadi. Bukan Ibu istri atau ibunya yang Ibunya istri. Yang masih ada ibunya istri. oh Janda. ibunya suami, ya. Oh, suami sudah meninggal. Suami Ibunya meninggal, suami, ibunya, ya. bapaknya sudah ibu. meninggal. Oh ya, berarti saudaranya, Saudara Oh, laki-lakinya ya. ya, saudara semua, saudara tidak baik laki-laki. laki-laki maupun perempuannya itu juga mendapat. Jadi ada hak untuk istri, juga ada hak untuk saudara Salah. laki-laki maupun maupun istri. Satu lagi Ustadz sedikit. Saya anaknya perempuan semua dua. Nggih, Suami saya sudah meninggal. nggih. Tapi sejak suami saya masih hidup, apa yang dimiliki ini diberikan anak dua itu, Ustadz. Berarti kalau suami masih hidup, berarti itu hibah ya, Ustadz. Iya, kalau suami masih hidup berarti Ya. ya Nah, hibah terus bukan Ustadz, warisan. sesuai dengan hukum waris, kalau anak itu putri semua, itu berarti kalau suami meninggal, hartanya itu harus diberikan kepada juga saudara suami yang meninggal itu ya, Ustadz. Tidak iya. Anak itu sebagai penghalang. Anaknya putri semua dua. Iya, iya, ya. Warisnya untuk ibu, untuk istri dan untuk istri dan anak. anak. Ya, anak itu sebagai penghalang kepada saudara-saudaranya tidak mendapatkan Oh, Oh, waris. berarti saudara oh, suami tidak saya dapat. tidak berhak. Katanya Iya, Tidak kalau berhak. anaknya wanita semua, saudara suami itu berhak, Ustadz. Iya, kalau sebagai penutup Ustadz katanya. iya, iya. Anak sebagai penghalang atau sebagai penutup apa hak dari saudara Oh, gitu ya. saudaranya itu. Tapi wallahu alam Oh, ya, saya ini yang saya pahami nanti nanti bisa belajar lagi ya karena saya nah, terus terang ya berarti tidak karena salah, apalagi sudah dihibahkan waktu masih hidup ya, Ustadz. ya Ya, itu iya apalagi. ya sebenarnya untuk diberikan itu ya karena namanya anak itu masih tanggungan dari orang tua ya mestinya tidak dihibahkan ya tidak diberikan kecuali kalau memang sudah apa ya sudah menikah semua sudah mandiri kemudian diberikan gitu ya nggak apa-apa. Ya, sudah nikah semua, Ustadz. Iya. Terus diberi rumah yang sana nih di anu saya Ya, berikan kamu betul. gitu ya. Dibalik nama langsung. Iya. Ya Tidak nggak apa-apa salah ya, itu namanya Ustadz. hibah. Nah, hibah nggak apa-apa. Tidak salah, ya. Orang tua kan Alhamdulillah. masih hidup berarti diberikan hibah. Iya, Oh, itu. terima kasih, Ustadz. Nggih, matur nuwun. Ini soal waris memang harus hati-hati nggih, harus betul-betul Iya, Iya, didalami. agak ribet. Iya. Astagfirullahaladzim. Baik, di awal surat An-Nisa ini juga bicara tentang waris ya, di awal. Iya, banyak. Terima kasih untuk hari ini cukup sampai di akhir ayat surat An-Nisa ya, surat Iya, kita Terima kasih, Ustaz. 176. Insya Allah dengan eh, besok hari hari Sabtu Jumat berarti Surat baru. Hasin penjelasan membaca baru. satu persatu. Ya, Nanti Ustadz. hari Sabtu Ya. nanti kita lanjutkan surat Al-Maidah insya Allah. Memastikan Kita Siap, tutup. Ustadz. Shadaqallahul adzim. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tasing kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita lanjutkan Jumat besok pagi
Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan Amin. serta kemampuan Amin ya Amin ya oleh Allah rabbal Subhanahu wa alamin. Amin ya taala. Rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita akhiri tasin kita dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paringi Ustaz. sehat, paringi Semua. sehat. Sami-sami Ibu-ibu semuanya. Tutup Alhamdulillah. nggih. Yes, Nggih. Ustaz.